Jadi dulu saya juga pernah yang namanya palu gada, tapi saat ini saya sudah insaf atau sudah tidak menjual palu gada lagi gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Lina Safitri. Nah, dalam video ini saya pengen sharing nih ke emak-emak semua, ke teman-teman semua gitu, tentang palu gada gitu ya. Dulu saya pernah jualan palu gada. Jadi saya itu jualan online dari tahun 2014 akhir gitu ya, hampir 2015. Saya memulai jualan online. Waktu itu mulai jualan salah satu produk UMKM, kemudian jualan palu gada juga, jualan baju, tas dan lain sebagainya. Kemudian pernah jadi reseller sebuah buku bisnis juga seperti itu. Nah, pagi ini saya pengen sharing ke teman-teman apa sih enaknya dan gak enaknya palu gada gitu ya. Jadi dulu saya juga pernah yang namanya palu gada, tapi saat ini saya sudah insaf atau sudah tidak menjual palu gada lagi gitu. Nah, dulu itu pas palu gada sebenarnya laris sih ya, laris, dagangan muter, uangnya muter gitu. Tapi entah kenapa yang saya rasakan waktu itu setiap laku sih, barangnya habis, uangnya juga ada, tapi akhirnya tuh untungnya nggak kerasa atau labanya nggak kerasa. Karena misal aku jual sepatu laris, kemudian aku harus nyetok baju kan, karena jualannya macam-macam gitu ya, nurutin semua keinginan customer pengen sepatu aku cariin sepatu, pengen daster aku cariin daster, pengen tas aku cariin tas. Nah, itu akhirnya aku kayak ngerasa kok labanya itu nggak berasa gitu ya. Ada uang, kemudian ada customer nanyain tas, akhirnya aku cari tas kayak gitu. Jadi uangnya tuh cuma muter di barang dan aku nggak bisa ngerasain labanya waktu itu. Itu yang pertama, labanya nggak kerasa, bener-bener ya muter aja gitu. Kemudian yang kedua juga mau nyetok itu agak susah. Kalau untuk fashion kan ada warna, size dan lain sebagainya. Kemudian kan karena dagangannya banyak, nggak cuma fashion aja, itu kita agak kesulitan mau memanage stok. Takutnya nanti pas kita nyetok baju ada yang nanya rantang, ada yang peralatan dapur, ada yang nanya sendal, sepatu. Nah, jadi agak bingung gimana manajemen stok biar barangnya itu ready terus gitu. Karena kalau kita nurutin permintaan customer itu yang saya alami, bingung banget ya, kita nggak bisa kayak ngebesarin bisnis kita karena kita nurutin banyak orang yang permintaannya itu beda-beda. Yang kedua itu jadi kayak kesulitan gitu menuruti permintaan customer yang nggak ada habisnya. Jadi kayak capek, kemudian untungnya kok nggak ngumpul gitu. Habis dapat laba dari barang ini harus diberikan barang yang lain. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, capek sama banting-bantingan harga. Kalau palu gada itu kan kita cari supplier yang benar-benar murah, kemudian kita jual juga dengan harga termurah. Seperti itu ya cara mainnya kalau yang saya ketahui. Nah, itu tuh menghabiskan energi banget kalau harus searching atau mencari supplier yang harga termurah. Belum lagi nanti kebanting sama toko-toko yang lain. Nah, itu saya alami juga. Waktu itu udah dapet supplier yang murah kan, kita udah nyetok banyak karena laba juga udah mulai bener-bener kita pakai untuk manage stok biar stoknya nggak habis. Kita udah punya stok lumayan, ternyata kebanting sama harga di toko sebelah yang harganya lebih murah, dan kita udah bener-bener nggak bisa melogika harganya dia itu untuk diterapkan ke kita tuh udah sulit, karena kita bahkan harga HPP kita itu udah lebih dari yang dijual di toko tersebut itu. Jadi itu yang ketiga, di palu gada itu banting-bantingan harga seperti itu ya yang saya alami. Akhirnya saya capek dan memutuskan untuk tidak menjalankan palu gada lagi. Saya punya kesimpulan saya harus fokus sama satu bisnis yang benar-benar bisa dibesarkan. Jadi nanti semua termanage dengan baik, bukan lagi menuruti semua permintaan customer gitu ya. Alhamdulillah di SR12 ini
setelah diseriusin hasilnya tuh mulai ada. Jadi bener-bener muternya itu untuk stok SR12 aja, dan di SR12 ini produknya ada juga banyak gitu, 108 varian. Jadi nggak jualan satu produk yang kemudian customernya udah kayak apa ya, udah kayak kok itu terus gitu. Di sini kita mau jual, milih produk manapun bisa. Nah setelah saya fokus di SR12, alhamdulillah hasilnya mulai ada, dan di sini tuh enaknya lagi nggak ada banting-bantingan harga. Jadi harganya memang harganya sama ya, sama rata di seluruh Indonesia itu sudah ada harga standarnya. Jadi nggak takut sama banting-bantingan harga gitu, semua sudah sama rata. Dan enaknya lagi di sini kalau mau nyetok itu nggak takut sama laku nggak ya, ini nanti size-nya ada ininya nggak ya, warnanya apa, nggak ada kayak gitu. Karena dulu mau nyetok itu kesulitan di situ. Alhamdulillah di SR12 kan karena produknya skincare ya udah kita beli barang itu di stok itu aman gitu, dan pasti laku seperti itu. Nah itu tadi ya teman-teman, keberatan suka dukanya bisnis palu gada. Tapi yang saya alami sih duka ya. Sukanya sedikit, sukanya itu ya kita bisa melayani semua permintaan customer, tapi pada akhirnya tuh kayak lelah gitu melayani. Oh minta ini, minta itu, kita turutin. Akhirnya kita kayak cuma mengikuti customer, tapi kita sendiri nggak bisa menikmati apa yang kita jalankan, seperti itu. Akhirnya saya fokuskan untuk bisnis di SR12, dan alhamdulillah setelah fokus ini lebih enak. Pikiran kita hanya mikirin satu, ke barang SR12 aja. Dan ya hasilnya seperti sekarang ini, bisa stok banyak, bisa punya tim penjualan lebih banyak, dan pasti labanya lebih kerasa nih teman-teman, karena nggak diputar ke sana kemari ya, bener-bener di bisnis SR12 aja. Jadi bisa ngerasain selisih laba yang lumayan gitu. Kalau di palu gada kemarin nggak bisa mengambil laba agak gede, soalnya kan ada persaingan harga, nanti selisih sekian ribu aja biasanya customer udah nggak mau. Tapi di SR12 ini karena harganya sudah ditetapkan dari pusat, kemudian semua harganya juga sama, nggak boleh menurunkan harga, nggak boleh banting-banting harga, jadi enak banget, labanya kerasa, nggak takut persaingan nggak sehat lagi, semua persaingannya sehat. Alhamdulillah. Nah sekian video saya teman-teman tentang palu gada gitu ya, sharing tentang palu gada yang pernah alami. Mungkin teman-teman pernah mengalami jadi palu gada enak, alhamdulillah. Tapi saya hanya men-sharingkan nggak enaknya saya ketika jadi palu gada, dan akhirnya saya memutuskan untuk berhenti. Terima kasih yang sudah nyimak videonya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung terus channel ini biar saya lebih semangat ngonten lagi, berbagi lagi tentang jual beli online, tentang bisnis yang bisa dijalankan mama di rumah, dan tentang bisnis SR12 skincare terutama. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.